Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assal Perkenankan saya Anisha Indrastuti MPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik, atau disebut juga serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, perlu menentukan langkah yang dilakukan dalam pembelajaran. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan peserta didik. Ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Menurut Tomlinson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, terdapat 3 aspek kebutuhan belajar. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Kedua, minat peserta didik. Ketiga, profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, minat peserta didik, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Ketiga, profil belajar peserta didik. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar peserta didik meliputi lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Sebenarnya, kebutuhan belajar peserta didik dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Pertama, mengamati perilaku peserta didik. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Kelima, membaca rapot peserta didik di kelas sebelumnya. Terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada peserta didik. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani peserta didik. Diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang peserta didik pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul lain? Keterkaitan antar modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat yang dimiliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antar modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak
dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, guna menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, kepemimpinan peserta didik dapat terwujud dalam Merdeka Belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar modul, modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang menghamba pada peserta didik. Keterkaitan antar modul, modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antar guru dan peserta didik harus ada kesepakatan yang dibuat bersama sehingga menjadi keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan pada budaya positif. Sekian dari kami, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.